Halo guys, welcome back cerita Sansan. Tahukah kalian bahwa terdapat sebuah kampung mati Vietnam di wilayah Jakarta? Kampung mati Vietnam ini terletak di Jalan Diklat Depsos, RT 13 RW 3, Dukuh Keramat Jati, Jakarta Timur. Dahulu, kampung mati ini ditinggali oleh warga Vietnam yang mengungsi pada tahun 1977 silam. Ketika di negaranya terdapat kerusuhan perang saudara dengan pembantaian besar-besaran. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, bisa bantu buat klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar kita makin semangat menghadirkan konten-konten selanjutnya. Dan pastinya, agar channel ini semakin berkembang. Kampung mati Vietnam memiliki luas kurang lebih 80 hektar. Dan pengungsian ini ditempati oleh 250.000 pengungsi asal Vietnam. Mereka mengungsi di tempat ini dikarenakan untuk menghindari kekejaman perang yang terjadi di negaranya itu. Konon mereka datang ke Indonesia dengan menggunakan kapal-kapal kayu yang berisi 40-100 orang, dengan terombang-ambing berbulan-bulan lamanya di Laut Cina Selatan. Namun nasib penderitaannya tak berhenti hanya saat di kapal. Sesampainya di pengungsian pun, mereka sering mengalami kasus-kasus kriminal, seperti pembunuhan dan juga pemerkosaan. Tak hanya itu saja, di kampung itu pun sering terlihat penampakan buaya di area sungai, yang menurut mereka, penampakan buaya tersebut sebagai penanda akan terjadinya banjir besar di kampung tersebut. Alhasil, kampung ini pun ditinggalkan oleh warga Vietnam pada tahun 1981. Dan setelah ditinggalkan oleh warga Vietnam, kampung tersebut dijadikan sebuah panti jompo. Dan singkat cerita, kejadian yang dikhawatirkan oleh warga Vietnam pun terjadi, di mana tempat tersebut dilanda banjir hingga ketinggian 1 meter lebih. Dan warga yang tinggal di panti ini pun akhirnya dievakuasi dari kampung mati Vietnam, tepatnya pada tahun 2002 silam. Kini kampung tersebut beserta bangunan-bangunannya hanya menyisakan puing-puing dan sudah terbengkalai. Meski begitu, ternyata dikabarkan masih ada 13 kakak yang masih bertahan di tempat tersebut sampai saat ini. Kejadian-kejadian mistis dan gangguan-gangguan gaib pun sering dialami oleh mereka. Bahkan tak sampai gangguan saja, tetapi sampai penampakan pun sering mereka jumpai. Seperti penampakan makhluk hitam besar, poci, nenek tua, hantu Vietnam, hingga kun-kun merah. Dan semua itu akan kita bahas secara lengkap semuanya dalam video ini. Penampakan makhluk hitam besar berbulu dengan jari-jari yang besar dan memiliki mata merah menyala. Penampakan ini pernah dijumpai oleh beberapa warga sekitar ketika menjelang malam hari. Penampakan poci, konon kabarnya warga sekitaran tempat tersebut sudah tidak asing dengan penampakan poci yang sering berpindah-pindah dari bangunan yang satu ke bangunan yang lainnya. Bahkan ada satu kisah di mana ada salah satu warga yang sedang mengambil air bersih di bangunan musola. Ia datang ke musola tersebut menggunakan sebuah motor Vespa, tepatnya pada jam 7 malam. Setelah ia selesai mengambil air dari musola, ia lekas balik ke motor Vespanya. Tapi tak diduga, saat ia sampai di depan motornya itu, ia dikejutkan karena ada sosok poci yang sedang berdiri di atas motornya. Ia pun akhirnya lari ketakutan sambil berteriak sekencang-kencangnya
untuk menjauhi lokasi tersebut. Penampakan Kun-kun. Nah, penampakan yang satu ini bisa dibilang adalah penampakan yang paling sering terlihat oleh warga. Biasanya mulai dari waktu menjelang maghrib hingga malam hari. Dikabarkan kun-kun tersebut kerap berdiri di atas pohon aren dan kerap berdiri di balik bangunan-bangunan yang sudah terbengkalai. Penampakan wanita cantik, Miske. Konon penampakan yang satu ini adalah penampakan yang paling fenomenal di tempat ini. Dikarenakan penampakan wanita cantik ini adalah hantu dengan wajah seperti orang Vietnam. Ia kerap muncul di sekitaran pohon mangga dan juga di balik tembok bangunan yang sudah runtuh. Hantu Miske ini sering terlihat sedang menangis dengan ada beberapa bekas luka di sekitaran wajahnya. Penampakan nenek-nenek. Di sebuah pohon rengas, tepatnya di bawahnya, konon sering terlihat sesosok nenek-nenek tua yang kerap menyinden dengan menyanyikan lagu-lagu khas Jawa. Apabila kalian melihatnya, pasti bulu kuduk akan langsung merinding. Ditambah apabila nenek tersebut melirik ke arah kalian. Dan selanjutnya ada kisah mistis yang dialami oleh penjual bakso Malang dan juga ojek online, di mana mereka melihat kampung Vietnam yang sudah terbengkalai tersebut nampak sangat ramai dan juga padat di pandangan mereka. Seakan-akan kampung tersebut adalah kampung yang masih aktif dan juga ramai penduduknya. Padahal hanya diisi oleh 13 kakak saja. Dan bonus buat kalian, ada informasi tambahan. Bahkan menurut beberapa paranormal ternama, tempat ini ataupun kampung mati Vietnam terdapat sebuah kerajaan jin. Tepatnya dahulu ada sebuah pohon rengas yang sangat besar. Dikabarkan para penunggu dari kerajaan jin itu sering bergelantungan di pohon rengas tersebut. Sebelum pada akhirnya pohon rengas yang terdapat kerajaan jin tersebut tersambar petir dan kini telah tiada. Tempat-tempat terbengkalai memang sering menyimpan kisah-kisah dan juga cerita mistis, mulai dari mitos masyarakat sampai sebuah fakta yang ada. Salah satunya seperti kisah mistis yang ada di kampung mati Vietnam. Sekian pembahasan kita kali ini. Apabila kalian suka, kalian bisa klik like, comment, and share. Dan jangan lupa juga untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe. So, thanks for watching. Stay humble and happy for today. See you.